Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara, sahabat-sahabat GPIB, dimanapun Ibu Bapak Saudara berada. Dalam program Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Maria, yang saat ini bertugas di GPIB Pelita Hidup Depok selaku Ketua Majelis Jemaat. Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita bersama-sama menyatukan hati, menaikkan syukur kepada Tuhan atas kemenangan iman. Mari kita satu di dalam doa untuk firman Tuhan yang akan diberitakan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk berkat perjumpaan melalui media virtual. Dan kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, teristimewa sahabat-sahabat GPIB, yang boleh bersama menyatukan hati menaikkan pengucapan syukur. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini Minggu tanggal 27 Oktober 2024 terambil di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 pada ayat 1 sampai dengan ayat 10 yang menyatakan Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Pada satu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu Allah belum padam. Samuel sedang tidur di dalam rumah Tuhan, tempat tabut Allah. Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu ia lari menemui Eli dan berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali." Samuel pun pergi tidur. Sekali lagi Tuhan memanggil Samuel. Samuel bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu. Anakku, tidurlah kembali." Samuel belum begitu mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur. Jika ia memanggilmu, jawablah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel pergi dan berbaring di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Berfirmanlah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kisah atau cerita dalam narasi 1 Samuel ini kisah yang sangat menarik dibaca berulang-ulang. Mengapa? Karena bertolak dari pergumulan seorang perempuan yang dikatakan di dalam bacaan Alkitab hari ini bahwa ia menderita karena ia belum diberikan keturunan. Dan Imam Eli sebagai seorang imam dengan kedua anak yang Tuhan percayakan yang bernama Hofni dan Finehas, mereka berdua melakukan tindakan yang tidak terpuji, yakni mengambil apa yang umat berikan untuk Tuhan. Dan sebagai seorang perempuan, Ibu Hana tetap bertekun dalam permohonannya. Bahkan Imam Eli
juga tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang imam di bait Allah untuk mendampingi umat yang datang menyembah kepada Allah dan mempersembahkan persembahan syukur kepada Allah. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, pergumulan, tekanan hidup yang dialami dalam hidup rumah tangga Hana dan juga Imam Eli. Akhirnya Tuhan menjawab pergumulan mereka. Hana melahirkan seorang anak yang diberi nama Samuel, dan Tuhan juga memberikan jawaban di setiap doa yang disampaikan oleh Imam Eli. Tuhan memberikan kesempatan kepada Imam Eli untuk merawat Samuel. Ia mempersiapkan, ia mendampingi Samuel sampai dalam proses pertumbuhan spiritualitasnya sebagai seorang anak yang dipersiapkan untuk menjadi seorang pelayan dan hamba Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih, bagian ayat 8 yang kita baca pada hari ini dikatakan, Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku, Bapa, karena engkau memanggilku." Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, apa yang kita perhatikan pada bagian ayat 8? Bahwa Samuel pada akhirnya belajar untuk mengerti, karena Imam Eli memberikan penegasan bahwa yang memanggil adalah Tuhan sendiri. Imam Eli pada akhirnya dimampukan untuk melaksanakan tugas panggilannya, yaitu mempersiapkan Samuel menjadi seorang pelayan Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Imam Eli seperti narasi pada bagian ayatnya yang ke-8. Jika Tuhan memanggil, maka jawablah. Artinya bahwa Samuel diberikan pengajaran seperti yang juga disampaikan di dalam narasi pada bagian ayat selanjutnya, bahwa ia mampu untuk mendengar. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Imam Eli mengajarkan kepada Samuel dengan kata-kata yang tegas. Imam Eli melakukan tanggung jawabnya mempersiapkan Samuel yang muda. Relasi ini dibangun untuk Samuel mampu belajar dan siap untuk menerima pengajaran. Dalam relasi kebersamaan di tengah persekutuan, dalam relasi, dalam hidup keluarga, terlebih kita selaku orang tua. Sahabat-sahabat GPIB, kita pun punya tugas tanggung jawab yang sama. Bagaimana kita mempersiapkan generasi muda, kita mempersiapkan anak-anak, kita mempersiapkan cucu-cucu, maka jadilah orang tua yang bijak, bahwa berkat itu tersedia bagi kita melalui pengalaman-pengalaman iman kita masing-masing, bahwa berkat Tuhan tersedia ketika kita siap untuk membimbing sahabat-sahabat GPIB dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing pribadi. Kita juga dipersiapkan untuk mampu melaksanakan tugas panggilan pengutusan. Apa yang kita terima, apa yang kita jalani, sesungguhnya adalah rahmat Tuhan. Tuhan menghadirkan kita dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita pengalaman iman yang luar biasa untuk boleh mendampingi, mengarahkan setiap pribadi, untuk setiap orang yang kita jumpai, bahkan generasi muda, hidup dalam kepatuhan, hidup dalam kesetiaan, memikul tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan.
Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau hadir menuntun dan memberkati kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu di tengah-tengah berbagai pergumulan, tekanan hidup yang kami alami, pribadi lepas pribadi, bahkan dalam persekutuan. Di hari kemenangan Kristus hari ini, Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kami boleh mendampingi, merawat, bahkan membangun kehidupan spiritualitas sebagai murid Kristus yang dengan ketaatan, kepatuhan untuk menjadi teladan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam seluruh penata layanan yang boleh berlangsung di dalam perjalanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Engkau memberkati perjalanan GPIB ketika memasuki perjalanan usia yang ke-72. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati semua misionaris Majelis Sinode GPIB dengan segala gumul juang yang mereka lakukan. Kami persembahkan setiap para lansia, setiap mereka yang berada dalam pergumulan berat karena berbagai penderitaan yang dialami. Inilah doa pengucapan syukur kami pada hari ini. Di dalam kasih setia Yesus Kristus Kepala Gereja, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.